Malam Army, sekali-kali mau curhat ya. Besok itu belum juga ngomong udah berkaca-kaca. Sebenarnya dari awal pengumuman konser itu mama udah kena mental sebenarnya. Karena jujur mama itu nggak nyari just tip, nggak nyari ya gitulah jasa-jasa yang bantu war. Dengan pedenya mama mau nge-war sendiri. Padahal mama punya trauma waktu pas konser Suga itu mama nggak menang war. Kalau mama boleh cerita ya, waktu konser Suga tuh mama nggak menang war. Jadi hari pertama dia kalau nggak salah ada 3 sesi kan, jam 10, jam 12 sama jam 2. Itu 3-tiganya pas hari pertama untuk membership mama kalah. Ada videonya deh mama nangis-nangis gitu. Terus pas hari keduanya war yang jam 10 mama kalah. Pas kalah itu kebetulan mama ada meeting kan. Jadi halaman mama kalah itu nggak ketutup tuh. Nah pas mau war yang jam 12 itu mama buka dong. Halamannya masih kebuka kan. Itu mama refresh tuh. Pokoknya udah patah semangat lah pokoknya. Udah nggak ngebayangin gimana kalau nggak dapet. Ternyata halaman error itu tiba-tiba masuk ke halaman payment loh. Jadi mama dapet tiketnya Suga. Ya mama percaya rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau udah rezekinya gak akan kemana, itu mama udah buktiin kok di konser Suga. Tapi tetap aja ini buat besok. Kalau ada yang bilang, ih lebay banget. Aduh, kalian bersyukur aja deh gak harus ngalamin kayak mama. Gak harus butuh istilahnya obat mental untuk bisa merasa semua baik-baik aja. Sebenarnya mama pengen cerita panjang banget gitu, tapi kayak aneh nggak ya ngomong sendiri, tapi nggak apa-apa lah sekali-kali curhat. Biasanya mama tutupin keresahan, kegelisahan tuh pakai konten-konten halu atau konten-konten lucu-lucu. Tapi sebenarnya mama pernah diajak podcast sama teman kuliah gitu ya. Jadi kan kita ada mama kuliah kebetulan di Unpad di jurusan yang paling susah kimia. Nah itu ada temen podcast itu biasanya ke ini profesi gitu. Nah tapi mama aneh, mama nggak mau bahas profesi, mama mau bahas kesukaan mama, hobi mama, yaitu jadi army. Jadi di podcast itu mama cerita kenapa udah tua ya kok malah fangirling gitu ya. Jadi sebenarnya ceritanya panjang lagi. Ya bagus kalau ada yang dengar, kalau enggak ya udah buat mama simpen aja. Jadi awalnya itu tahun 2021 lah ya, pas era Covid kalau nggak salah. Itu sebenarnya di kantor, ya biasa namanya dunia perkantoran, itu mama lagi ada kekecewaan tapi nggak bisa cerita apa itu. Nah berbarengan dengan itu tuh kan ada kerjasamanya McD sama BTS. Mama nggak tahu BTS lah ya waktu itu. Kalau mama suka ungu udah dari tahun 98 tuh, tua banget kan. Nah mama kan pernah sempat sebel sih gara-gara suka ungu, terus dia bilang army apa gitu. Nah jadi si McD itu kan ada kerjasama sama BTS dan warnanya ungu. Jadi mama ngincer tuh lebih ke warna ungunya gitu ya, warna ungunya. Terus mama mikir kan, hari pertama pasti rame banget nih, apalagi BTS gitu. Katanya mama kan nggak tahu banget. Udah hari kedua aja, ternyata nggak nunggu hari, dalam 2 jam habis kan. Ya udah, dari situ mama penasaran. Apa yang bikin penasaran? Manajemen macam apa yang bisa bikin sebuah brand, anggaplah BTS itu brand ya,
yang bisa bikin brand dimana komunitasnya itu segitunya gitu sama brand itu gitu. Nah ini profesional nih mama, jadi mama penasaran sama big hitnya. Sedangkan di pekerjaan gitu kan kayak kok susah gitu ngebangun komunitas apa dan sebagainya. Ini kok bisa gitu. Terus makin cari tahu, ternyata Big Hit bukan agensi besar. Justru dia tahu pain point kelemahannya. Dia bangun komunitas dari situ ya. Ini koreksi kalau masalah, tapi memang taunya gitu. Jadi si Big Hit ini kayak bikin BTS itu ya harus relate mungkin. Dia bikin lagu harus yang udah dia alamin. Terus dia juga kalau lihat potongan-potongan video sama Bang Pidinimnya ya, itu nggak boleh stres. Jadi mereka harus happy baru bisa bikin karya yang bagus yang kayak gitu. Ternyata makin lama algoritma mama makin banyak tuh video-video ARMY yang lewat jelasin siapa BTS, gimana BTS. Dari situ mama sadar bukan cuma manajemennya tapi talentnya juga, si brandnya juga itu si BTS-nya. Makin kenal makin tahu kepribadian. Ya ada yang bilang itu kan settingan apa artis apa dan sebagainya, terserah ya. Tapi yang kita lihat itu ini loh apa, buat mama yang saat itu ya usianya mau 40 tahun, sekarang udah 40 lebih. Waktu itu mau 40 tahun di titik dimana wanita yang mungkin yang lain nggak tahu ya, tapi kalau mama itu fokusnya lebih ke gimana jadi istri, gimana jadi ibu, gimana jadi karyawan yang baik, lupa sama diri sendiri. Pertama kali kena banget sama lagunya itu Epiphany, I'm the one I should love in this world. Wah, itu cuma satu kata itu tapi bikin aduh ya, gue happy gak ya? Ternyata lagunya banyak tuh yang kena mental. Dari situ si bujang-bujang muda ini ternyata bisa bikin mama-mama ini bertanya sama diri sendiri gitu. Ini kenapa nangis sih? Gue udah happy belum? Nah, udahlah ya kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau ke Suga itu lebih ke awalnya faktor ekonomi. Masa harus beli apa-apa 7 gitu. Akhirnya nentuin satu. Waktu itu ngerasanya kayaknya ini yang paling mama banget gitu dari karakter dia yang waktu itu mama tahu kan dia kayak savage gitu ya. Itu kayak mencerminkan mama banget. Jadi mama ke Suga ternyata makin kenal malah makin yang tadinya nggak bakal halu ternyata malah halu akut. Ini jadi cerita kemana-mana nggak apa-apa lah ya. Jadi segitu mungkin buat BTS sendiri juga nggak sadar kalau mereka bisa seberarti itu buat orang lain ya. Tapi buat mama lagu-lagunya, cara mereka merespon apapun yang terjadi sama mereka itu kayak buat pelajaran gitu loh, buat orang seusia mama gitu. Dan hebatnya lagi, konsep mencintai diri sendiri itu akhirnya membawa mama ke konsep religius. Ya alhamdulillah semenjak kenal mereka, mama melihat hidup lebih ya nggak berkurang lah ya negatif sisi negatifnya ya kalau menurut mama, sampai ke religiusnya. Panjang ternyata videonya. Ya intinya doain mama, semoga kalau ya jangan sampai kalah war sih, tapi kalaupun ini tapi ada rezekinya gitu, dengan cara apapun pasti dapat. Mama udah buktiin itu di konser Suga. Semoga bisa ketemu sama obat mental. ARMY juga ya, semoga semua ARMY yang sayang Bangtan bisa ketemu Bangtan. Amin. Maaf curhatnya panjang.